jajaran produser. Tepuk tangan untuk Bapak David Suwarto bersama dengan Bapak Sridhar Jeti dan juga Bapak Jimmy Lewani. Yes, inilah dia jajaran produser kita, dan tentunya didampingi oleh sutradara dari film Harusnya Horor, Reza Octavian. Yes, Reza Octavian boleh berada di tengah antara Pak Sridhar dan juga Pak Jimmy. Oke, boleh foto dulu berempat, silakan boleh merapat. Silakan teman-teman media, teman-teman di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, kita minta di tengah lagi, ada official fotografer kita di tengah. Silakan. Baik, sebelum kita undang teman-teman cast yang lain, kita ingin kiri lagi dulu boleh. Iya. Ya. Jadi ada dua versi teman-teman. Di tengah. Yes. Oke, sebelah kanan. Iya. Nanti kita akan lebih banyak berbincang dan juga dari sutradara dulu, yes, dari dulu Ram. Untuk ke teman-teman media, ini pertama kali ya ketemu dengan teman-teman media dari Harusnya Horor. Ini dia Reza Octavian, tepuk tangan dong. Silakan Ram yang mau sampaikan. Halo semuanya, selamat sore ya, selamat sore. Thank you so much udah pada hadir di apa nih press conference syukuran Harusnya Horor. Aduh, seneng banget bisa ada di sini, bisa dikasih kesempatan, karena gue selalu ingat satu kalimat dari orang yang gue panut, yaitu gak semua orang bisa bikin film dan main film. Jadi gue benar-benar senang banget bisa dikasih kesempatan sama SJ Studio dan juga bareng juga sama teman-teman semua yang lain. So ya itu aja, nanti mulut saya spoiler. Lebih banyaknya nanti ya, tapi itu sebelum kita ketemu dengan jajaran cast lainnya, silakan. Saya juru bicaranya untuk Pak Sridhar dan Pak Jimmy di sana. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah datang ke sini. Gak biasanya kita preskon di sini. Mungkin harapannya bisa lebih banyak lagi event-event yang ada di sini. Tapi terima kasih banget udah hujan-hujanan nyempetin juga di sini. Ya dari kita ini film perdananya SJ. Dan SJ sendiri juga baru berdiri 3 tahun. Dan sudah cukup banyak menghiasi layar kaca, tapi pengen sekali bisa juga ikut ada di layar lebar. Nah, sebetulnya yang ketemuan sama Reza itu Pak Jimmy. Jadi Pak Jimmy ketemu terus, wih, ini energi dan visinya itu luar biasa sekali nih. Pas diceritain di kantor, kita berdua juga ketularan gitu. Jadi saya sama Pak Sridhar juga langsung merasa, oh ya seru nih, asik nih. Dan tentunya dengan cerita yang udah dibuat, dengan kolaborasi dengan juga kreator-kreator yang udah luar biasa, influencer yang luar biasa, dan juga aktor yang luar biasa, kita merasa oh pede untuk ini jadi film perdananya SJ Studios. Semoga dengan dukungan teman-teman juga bisa lebih banyak orang yang tahu bahwa ini ada film yang mau dibuat, Harusnya Horor, dan semoga banyak yang nanti suka. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Sridhar dan Pak Jimmy tentunya. Jadi siap ya untuk masuk untuk Lula Larva, Teresa, Gary Ann, Yuga Teo, Mr. Aloy, Brevi, Nico Junius, Ibon. Selanjutnya luar biasa kita undang juga bersama dengan kita. Terakhir teman-teman sesuai urutan kita akan panggil semuanya bergabung juga bersama dengan kita. Ada Bapak Roni P. Chandra. Selanjutnya kita punya Maka. Bersama selanjutnya kita juga punya Reina Finska. Selanjutnya ada Bapak Heru. Ada abang kita nih, Bang David Saragi. Selanjutnya kita punya ada Ben Siwa. Yes. Oke, ini lagi jajaran cast. Udah semua ya, Pak? Oh, iya, udah semua kan?
kita boleh ya selamat dulu. Kita simpan memang yang paling ditunggu oleh netizen. Ya itu tuh. Dan sebelum kita foto bareng, kita akan mulai dengan potong tumpang di menandai bahwa dimulainya produksi film Harusnya Horor. Boleh dibawa ke tengah menandai dimulainya produksi. Terima kasih ada kepercayaan kepada saya, mudah-mudahan daripada Harusnya Horor. Mudah-mudahan semua ini adalah kehendak daripada Tuhan Yang Maha Esa dan agama semua, dan kita bersyukurlah dengan apa yang dikaruniai. Yang pertama adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan untuk kekuatan fisik mental, mungkin juga keahlian semuanya. Mudah-mudahan akan terlaksana sukses. Sehingga mudah-mudahan semua hamba yang diberikan daripada pimpinan daripada Harusnya Horor ini akan sukses selalu. Itu saja. Marilah kita sebelumnya kita berdoa. Alhamdulillah wa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena dua nasta'in suratul mustaqim suratul ladzina mari semuanya para yang hadirin dan hadirat, kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan terkabul. Karena ini semua adalah kita dan Allah bagi Rasul dari Allah SWT daripada Tuhan Yang Maha Esa akan mengabulkan kita. Namun semuanya ini adalah kehendaknya. Betul? Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi akhirin wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'munan, hamdan majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa yaqina jamil al hayat wa tukhrijuna biha min as-sayyi'at wa taquluna ya Allah inna qad darja wa tubaddu wa illa bil khair ila hayati wa qadara wa salli wa ibu da'wat ya Allah ya hayat wa ya taqul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan al-fiqh. Allahumma iftah lana abwaabal khair wal barakah wa abwaabal iman wa abwaabal rizqi wa abwaabal sehat wa abwaabal abwaabal jannah. Allahumma qina amil bala'i min azabil akhirah wa sallim wa sallim akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukru wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abduka wa qadrina ila sallallahu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah suatu kelancaran bagi kami untuk memulai daripada chattingan daripada Harusnya Horor. Mudah-mudahan semua akan mendapat satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapat suatu pelajaran. Amin ya Allah. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dari panjangnya dikabulkan dengan kelancaran syuting dari film Harusnya Horor. Baik, untuk memulai menandakan bahwa proses produksi dari film Harusnya Horor akan dimulai, kita akan mulai potong tumpeng. Mas Riden, kita untuk potong tumpeng pertama Pak yang akan diberikan kepada sutradara yaitu Reza Tofian sebagai seni dari produser memberikan ke sutradara. Pak boleh di depan sini? Boleh di depan sini? Oke Pak, siap, kita hitung sama-sama ya Pak dalam hitungan 3. Kita akan potong tumpengnya bahwa sebagai tanda ini dimulai produksi dari film Harusnya Horor. 1, 2, 3. Yes. Iya, ini dimulai produksi dari film Harusnya Horor. Dan potongan tumpeng pertama biasanya memang harus dihabiskan ya.
Oke, silakan Pak, boleh diberikan kepada Reza Kopiah sebagai sutradara. Boleh lihat ke teman-teman media? Salamannya boleh lihat ke teman-teman media Pak? Iya. Baik. Oke. Potongan tumpeng kedua Pak David, kami minta untuk memotong potongan tumpeng kedua dan akan memberikan kepada mewakili jajaran cast yang sudah hadir di hari ini, yaitu Lula Marfa, dan mewakili teman-teman cast akan menerima potongan tumpeng kedua mewakili jajaran cast yang ada di sini. Siap. Ini dia dari Pak David. Oke, jadi ini tanggung jawab sepenuhnya sudah ada di tangan sutradara ya, udah diserahkan nih kalau ini. Langsung dikasih pembantu. Oke, lihat dari Pak David akan ke jajaran cast yang diwakilkan oleh Lula Marfa. Siap, ini dia diterima. Oke, yang diprofesor ke jajaran cast. Baik, kawan, siap. Kalau itu boleh kita akan setelah potong tumpeng bahwa produksi ini menandakan sudah dimulai, boleh dibantu digeser dulu tumpengnya teman-teman. Kita akan memberikan yang istilah, ada yang boleh sampaikan dulu ke teman-teman media. Saya bikin videonya pakai Instagram Story, pakai jari, jadi ini hasilnya. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini, inilah dia teaser poster dari film Harusnya Horor 1, 2, 3. Wow. Ini dia teaser posternya. Ini berpisah ya, udah bikin banyak pertanyaan dan akan kita tanya. Kita akan foto bareng. Jajaran cast boleh ada sebagian yang di bawah di depan sini. Iya, boleh merapat lagi. Ayo boleh jajaran cast. Oke. Boleh merapat lagi. Oke. Gak apa-apa pertama boleh. Nah, siap. Ini lagi ya. Teaser posternya. Silakan boleh lihat sebelah kiri teman-teman. Lihat kiri dulu, kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Aman teman-teman di sebelah kiri? Oke, tengah sekarang, di tengah. Di tengah ada official fotografer kita. Terima kasih sekali lagi teman-teman media antusiasnya sore hari ini. Di tengah. Oke, aman tengah. Sebelah kanan, sebelah kanan. Silakan boleh lihat di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, baik. Terima kasih, nanti kita akan foto lagi bersama seluruh tim. Kita akan ngobrol bersama dengan jajaran cast yang ada di sini. Sebagian juga boleh nanti menunggu. Tepuk tangan sekali lagi media. Sambil kita menunggu kursi yang disiapkan, kita akan ngobrol dengan Kopiah. Ini luar biasa, menariknya adalah akhirnya setelah menunggu berapa lama teman-teman fans di sana netizen menantikan hal ini setelah sebelumnya di teaser di sosial media bahwa akan ada film ini dan akhirnya teaser poster sudah keluar. Nah, gimana? Akhirnya menjadi momentum debut sutradara. Kenapa baru sekarang ya? Padahal teman-teman di rumah menantikan lo cukup lama untuk ada di bangku sutradara sebagai sutradara ini di film. Silakan. Udah ini. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru disamper? Itu lebih tepatnya ya. Makanya sekali lagi gue I'm big thankful 1000 times buat Pak Sidar sama Pak Jimmy udah nyamperin waktu itu, langsung nyamper ke BSD dan bener-bener ngulik streaming kita yang waktu itu maraton sampai tahu detail-detail kecil, jokes-jokes internal semua juga tahu dan memberikan kesempatan gue untuk explore, bukan cuma explore apa ya, bukan cuma explore dunianya tapi juga explore diri gue sendiri. Terserah Reza mau bikin apa. I was like, wow. Yes, dan itu gimana berarti tanggung jawab selama ini sebagai YouTuber, content creator, tapi sekarang sutradara nih. Apa rasa yang lo dapat pertama kali saat diberikan tanggung jawab sutradara ya? Biasa ya. Kalau jadi sutradara pertama mungkin lebih ke ini ya, lebih ke ilmu teknis sih. Ilmu teknis maksudnya aku tidak punya ilmu yang benar-benar teknis, aku tidak punya. Tapi karena dari tim SG juga, dari kru yang dipilih juga apa segala, itu benar-benar ngasih aku apa ya? Kasarnya belajar gitu, dikasih belajar gitu, dikasih ilmu sama mereka, nggak pelit ilmu. Sampai akhirnya ya sekarang aku masih tidak mengerti.
Ya kan akan bersama dengan teman-teman Triple A dan juga Marathon juga ya. Nah ini gimana sih rasanya saat diberikan tanggung jawab ini tapi bersama teman-teman di ranah bermainnya? Itu rasanya gimana? Satu senang, karena kan kita awal mulanya juga streaming dan juga konten apa segala, liburan pun bareng apa segala, bahkan manggung pun bareng sama yang lain-lain juga. Jadi ini udah kayak ya udah kerja sambil main tapi serius gitu. Jadi bebannya udah bukan beban sendiri tapi kayak kolektif gitu, bareng-bareng semuanya juga ngerasain susahnya, capeknya apa segala, dan ya excitednya juga gitu. Mereka juga benar excited sama project ini sih. Terbukti dengan tadi harus makan tumpeng semuanya ya. Jadi ini tanggung jawabnya bersama ya. Iya memang itu ya lumayan agak hewan ya. Maaf banget. Tapi kita kembali ke Reza Tobian, tepuk tangan dulu untuk Reza Tobian, thank you. Kita ke jajaran produser sekarang, kita baru kita gimana nih Pak Sridhar, bisa diceritakan gimana proses terjadinya kolaborasi ini Pak Sridhar bersama dengan teman-teman dari Triple A dan juga Marathon. Silakan Pak Sridhar. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih hadir di acara Syukuran Harusnya Horor. Ini kenapa ketemu Reza? Ini ada sedikit cerita. Ya. Satu hari, Jimmy datang ke saya. Pagi-pagi, dia bilang, Pak, kita harus bikin film sama Reza. Saya tanya, siapa dia? Siapa dia? Saya tanya, siapa dia? Dia bilang, dia maraton Pak, 70 hari, dia non-stop, 24/7, dia bikin maraton. Saya tanya, 24 jam kali 7 dan setiap semua orang nonton dia live streaming. Saya tanya dia apain? Dia begitu aja Pak. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi berantem. Saya bilang ya udah ketemu deh. Saya ke BSD saya ketemu, kita ngobrol. Interesting tuh, ketemu 9 orang yang maraton itu, ketemu interesting. Baru dia present satu ide, nah itu saya tolak. Yang kedua baru ini. Oke. Nah, ini terus kita bilang ya oke, let's do it. Di situ baru kita okein cerita. Dan di situ bingung, sutradara siapa? Ya. Saya tanya kenapa nggak sendiri aja? Kan ini cerita dari ide sendiri, main sendiri. Kenapa nggak sutradara sendiri aja? Dari situ kita kolaborasi. Gitu dia. Tepuk tangan dong. Akhirnya impress ya Pak dengan apa yang dilakukan Reza Tobian bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi awalnya ada 2 ide ya untuk Mas Sridhar ya. Ada kontennya juga ada. Tapi nanti kita bisa bercerita lebih banyak kan saat ada trailer dan juga sendiri. Masih mungkin mau nambahkan ke sini terkait kolaborasi cukup ya dan dijelaskan ya. Baik. Pak David, ini menarik seperti yang Pak David sampaikan di awal bahwa Asian Pictures ini melalui harusnya horor jadi penemuannya lah masuk akhirnya kembali lagi nih Pak setelah beberapa waktu ke industri film gitu kan Pak. Nah ini boleh diceritakan Pak gimana komitmen SJ Studios ini atau SJ Pictures di industri perfilman Indonesia ke depannya, silakan Pak. Ya, saya sering ngobrol sama Pak Sridhar sama Pak Jimmy, kita ngapain lagi ya, dan seneng lihat film-film Indonesia yang lagi bagus-bagus juga, yang 2-3 tahun ini kan udah lebih kuat daripada film-film luar, dan harapannya juga suatu hari kita bisa ikut kontribusi di situ. Bahkan kalau misalnya film Indonesia bisa ditonton di luar, lebih luar biasa lagi. Dan kita mulai coba cari, cuman apa ya, karena yang pertama kan harus benar-benar spesial gitu. Jadi no pressure nih gitu. Take it easy gitu. Tapi ya ini juga impian kami yang udah cukup lama ya, baru tersalurkan sekarang, dan kami harap ini bisa menjadi bukan jalan yang baik untuk film-film yang ada nanti dari SJ Pictures juga. Oke, dengan kepercayaan dari jajaran produser memberikan kebebasan ke Reza Tobian sebagai sutradara, ini bentuk kepercayaan penuh ya Pak kepada kreator yang ada di sini ya Pak berarti ya. Siap gitu ya. Bukan untuk Pak David juga, thank you. Kita ke jajaran cast lainnya sekarang kita minta pendapatnya dari Lulan dulu bagaimana diajak ke dalam proyek ini, dan boleh di spill dikit nggak? Dikit aja karena dari kita boleh masih teaser poster nih. Karakter kamu tuh siapa dan gimana sih? Masih dipakai nggak? Aku karakternya di sini namanya Gea. Di film ini aku tuh jadi adik-adikan dari salah satu geng namanya Geng Kusut.
Geng kusut itu ya ada mereka semua lah gitu. Tapi nggak susah ya build chemistry dengan semua yang di sini karena udah teman-teman gitu. Ya sebenarnya awalnya susah karena ya beberapa emang ada yang udah kenal dari lama, tapi beberapa ada yang baru aku kenal. Jadi untuk build chemistry kemarin itu aku benar-benar hampir sebulan lebih lah ya ketemu mereka setiap hari, dan kebetulan yang main cast-nya cewek dulu aku. Yes. Dengan kegilaan mereka semua yang mungkin orang-orang udah pada tahu, aku agak susah nge-adjustnya, awal-awal tuh kaget ngeliat kelakuan mereka gitu loh. Tapi ya sekarang ya udah bisa ngikutin lah. Jadi saat pertama kali kita makan, siapa dari Reza kan ngabarin untuk ikut dan gimana perasaannya? Iya, jadi waktu itu Ara WhatsApp aku nawarin kayak lu mau nggak main film peran utama. Kaget ya, serius nih peran utama ya. Ada sambutan dari jajaran kes sebelah kiri kan? Emang rese ya? Rese jatuhnya ya? Boleh dilihatin, boleh. Iya, terus aku akhirnya bilang yakin nih, yakin gue gitu. Terus kata dia ya udah feeling aja. Oh ya udah. Kalau emang lo yakin sama gue, percaya sama gue, do my best. Itu dia, bukan benar-benar dong yang kembali ke layar lebar yang setelah beberapa momen kamu sempat absen dulu ya. Tapi berarti ini proyek spesial banget dong sampai kamu pengen lagi kembali ke layar lebar. Iya, karena menurut aku ini challenge buat aku juga. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ke Jeb, kita pengen tanya ke Teresa. Iya benar. Jadi lo jangan nggak sih IP yang lo build bersama dengan Reza dan teman-teman yang ada di sini akhirnya sekarang sampai ke medium film nih. Lo jangan nggak sih ada di momen ini IP yang kalian bawa? Silakan. Tentunya sih dari dulu gue udah nggak nyangka lah. Biasanya kan nggak nyangka nih, tapi ini mah nyangka. Ini uniknya nih Pak. Karena nyangka orang yang bikin malam bego, gue juga film. Emang saya kira saya nyangka di sini. Enggak. Terus ceritanya lo karakternya seperti apa di sini dan oke, gue siap juga untuk berada di depan layar sebagai aktor nih. Karakternya. Ya, karena kalau udah boleh di-spill aja. Oh boleh. Jadi karakter gue namanya Kevin. Jadi ending dari film ini. Karakternya bukan ending. Pas tayang kemarin belum ending. Tapi gimana kalau kita sebagai kehidupan kalau sama ini kalau kehidupan real life. Kalau ini kan ada teknis yang tadi Ara bilang, ada skenario yang juga dibuild. Gimana lo memerankan sebagai karakter yang lo build di sini? Jadi kan namanya udah aktor nih, John aktor. Gimana John? Boleh jelasin ke teman-teman kayak gitu? Pastinya pressure di awal karena dari dulu aku nggak pernah ngebayangin dapat apa bisa ada kesempatan main film. Karena dari dulu nggak pernah nggak pernah kebayang aja gitu, nggak nyangka juga. Jadi pas ditawarin lumayan senang, excited. Tapi pas belajar ada challenge baru lah, ada challenge baru. Oh ternyata tidak tuh susah banget ya, susah. Tapi karena dibantu sama teman-teman juga dan juga shout out buat Ciprut. Bro, mana lu bro? Coach tapi selalu bantu dan juga pas reading, pas lagi workshop dan pas preparation lah sangat terbantu karena kerjanya bareng teman-teman. Yes, terima kasih Denisa, tepuk tangan untuk Denisa. Juga kita pengen karena kalau ini disimpan potongan lagu tuh demi pendalaman karakter ya. Kita pengen karakternya seperti apa di sini kan? Karakternya udah pasti paling jagoan kelihatannya. Percaya nggak? Enggak. Nama karakter. Oh, nama karakter. Namanya Cipuy. Iya. Cipuy, Cina Puyeng. Emang kelihatan pusing dengan segala hal sih. Gimana proses lo berperan selama ini workshop reading aktor banget gitu gimana? Kak boleh ceritain? Prosesnya termasuk hal-hal yang baru sih dan experience yang sangat fresh buat saya. Apalagi bekerja secara kolektif buat di project yang sebesar ini tuh belum pernah sama sekali. Jadi ini bakal jadi pengalaman yang bakal
lumayan dikenal cukup lama sih. Isi dia karena setelah reading katanya udah ada 4 judul film menyampaikan lu ya untuk menawarkan 18. Tapi siapa yang Cipu ini akan memberikan kejutan tentu di sini ya. Ya. Siap, terima kasih. Kita ke Gary Tugu di gunung-gunung. Dari Sri Widaknya udah di gunung, udah difoto-fotoin. Ya, gimana rasanya? Akan spotlight akan di teman-teman di sini termasuk lo juga nih. Jadi nggak hanya di gunung, nanti akan di jalan orang udah mulai lebih mengenal lo sebagai aktor ya. Gimana dengan karakter lo seperti di sini? Perkenalkan, nama saya Gary. Di sini saya akan memerankan namanya Kenzo. Kenzo itu ya, Kenzo ini karakternya dia anak papi, penyayang, murah hati dan baik hati orangnya. Oke, dia pasti menyimpan dinamika apa dia? Enggak, gue nggak nulis kayak gitu. Tidak tentang karakternya. Suka menolong teman ya orangnya. Oke, jadi dia jadi misteri ya. Gimana berproses bersama? Karena tuh kalau di real life marathon kan kelihatan, tapi sebagai duduk di kursi sutradara, gimana menurut lo nantinya? Tentunya seneng banget sebenarnya bisa bekerja sama pertama kali bareng teman-teman sebenarnya, karena sama seperti Harrison tidak pernah terbayangkan juga untuk bisa bermain film, beraktor sebagai aktor di sini. Terus juga apa ya, pengalaman baru lah sebenarnya, proses belajarnya juga menarik dan ya berusaha buat kasih yang terbaik aja sih. Yes, ini komitmen luar biasa dari teman-teman yang ada di sini. Tapi kita coba tanya teman-teman yang ada di sana ya, coba. Oke, kita boleh pinjam mikrofon satu. Nah, kita tanya nih. Kita lihat di live streaming ya di marathon. Kita pengen tahu gimana rasanya ikut ajak terlibat juga di film ini. Baik, silakan Boy. Oke, siap. Ala itu kalau nggak salah di bio-nya udah ditulis aktor ya dari mulai hari ini. Iya. Masuk ditulis aktor. Boy, boleh jelasin karakter lo di sini gimana dan Betul. Ya, maju dong. Saya kemajuan mas. Kalau gitu kemajuan. Karakternya saya di sini diri sendiri saja. Saya berusaha yang terbaik mungkin. Nama karakternya dalam karakternya? Ya, awalnya Enggak. King awalnya. Agak najis. Makanya nggak harus kayak gitu sih. Lagi. Oh iya Pak, pancingnya masalah. Iya. Maaf Pak. Ya itu karakter saya itu aja. Ya agak grogi, agak basah-basah. Tapi dalam proses reading banyak revisi skrip ya untuk kayak sih nggak gini nih, kayak lucu ini. Oh, itu Niko kan komedi konsultan dia. Jadi emang dia ada mau dia mau ngejok sebentar lagi. Kalau Niko, gimana tuh? Boleh nggak ceritain karakternya apa dan gimana cerita lagi kan proses bersama dengan teman-teman? Karakternya, kalau teman-teman semua by the way, nama saya Niko Junius dan di Harusnya Horor ini saya berperan sebagai Michael. Perannya Michael itu anak buahnya Brevi nanti dan merupakan utusan dari Raja Setan yang ada di dunia lain sana. Oke. Sekali kan? Seram sekali. Tapi kan harusnya seram. Ini kan harusnya horor. Siap, terima kasih. Kita ke Brevi dulu deh, sebelah kanan lah ya. Ya, kita ke Brevi dulu. Kan? Iya. Kedua kiri, kedua kanan dulu. Kedua kiri, kedua kanan. Jadi baru gitu. Halo teman-teman, nama saya Brevi. Di sini saya berperan sebagai Danan. Danan itu di film ini berperan sebagai ketua atau leadernya bodyguard dari akhirat. Nah, ini mimpin dua setan yang kurang bagus ini mukanya. Jadi ya kurang lebih karakter kita bertiga lumayan akrab di film ini. Oke, terima kasih. Ibu buat silakan buat cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Orang mana mas saya? Oke. Jadi karakterku ini namanya TETGUGU. Jadi dia bodyguard juga, anak buahnya Danan, sama partnernya si siapa nama lu? Enggak, nama asli lu? Niko. Oh iya. Oh, bukan nama asli dulu. Kita baru 70 hari. Udah, itu namanya udah into karakter. Itu karakter. Namanya juga aktor. Iya, kita aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah. Oh udah. Kalau udah selesai. Ya. Tempe dong.
Pepe. Ada Pepe juga. Tapi katanya pada saat Arab ditawarin lo katanya iri ya Pe. Tapi harusnya lu yang jadi sutradara gitu Pe. Kok tahu? Gila Arab. Pe, gimana Pe kalau lu di sini? Ya, perkenalkan nama saya Pepe. Saya di sini sebagai Arianto. Dan karakter saya mungkin musisi ya, atau seniman mungkin ya, seniman dan orang yang passion lah, lebih orang yang fokus sama passion. Itu dia reaksinya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman-teman dari mana-mana. Silakan boleh dipegang lagi. Yes, ada beberapa karakter juga kita bergantian dengan yang lain. Tepuk tangan. Halo Niko, thank you Niko. Karena terus silakan boleh ke depan. Om David Saragi, Om Heru boleh ke depan sini. Kita kenalan juga dengan beberapa guest yang ada di sini. Yes, silakan Om Zatra boleh ke depan untuk bersama dengan kita. Boleh di sebelah sini teman-teman. Iya. Baik. Oh silakan, Malka, silakan Malka. Ada adik kita juga, Malka. Oke, sebelah sini. Yes. Boleh. Dari Bang David, boleh ceritakan Bang lagi. Karakternya seperti apa? Singkat ke teman-teman yang boleh diceritakan. Ya, terima kasih. Saya David Saragi. Terima kasih juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan peran. Peran saya ini yang jauh belum pernah saya perankan, kan? Saya nggak tahu nanti apakah horor atau yang biasa saya perankan komedi, tapi yang pasti ini challenging buat saya. Jadi ada sesuatu hal nanti yang saya lakukan di luar ini berdarah di sini bisa lakukan. Oke, jadi itu aja kan biar di spill gitu ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Rena, silakan Rena. Halo semuanya, aku Rena Yes, aku di sini menjadi kakaknya. Iya. Hai Ade. Kakak. Jadi kakak kesayangannya. Jadi kalau mau tahu lebih detailnya nonton aja. Oke. Ya, saya Heru. Ini kesempatan juga buat saya. Jadi sekaligus tantangan, kesempatan untuk meramaikan film ini. Saya di sini jadi Raja Setan. Siap. Bebas silakan. Masukin ke karakter. Saya jadi arwah di restoran. Tapi apa? Servis buat arwah-arwah. Oke, siap. Terima kasih. Komrani. Ya, halo, selamat sore. Ini kesekian kalinya saya mendapat peran sebagai bapak. Jadi anak saya itu Kevin, peran saya itu disebut sebagai Papa Kevin. Mungkin ini anak 40. Jadi ini karakter saya ini pemilik toko babi, tapi darah tinggi bener karena punya anak seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Itu kayaknya ada kita ada di sini, oke? Boleh kasih sedikit aja ke teman-teman kakak-kakak yang ada di sini yang mau disampaikan ke kakak-kakak. Silakan Malka. Nah, Malka di film ini nggak ada namanya nggak punya ya? Ya. Terus jadi apa di film ini? Jadi kerjanya sama Raja Setan. Nah, gitu ya. Bukan dong. Oke, sekarang kembali ke sudah disiapkan jalan guys. Aman kata Ara. Aman. Dia tuh lupa briefnya. Yang lain udah komplit ya, tapi kita Malka sebagai pemain di sini. Teman-teman kita berikan kesempatan buat bertanya kepada jajaran cast dan filmmaker. Silakan, boleh dibantu Mas Sani sebelah sana dulu. Ya, silakan nanti sini baru ke depan ya. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Silakan. Halo, selamat sore. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya dulu kepada Afif, ini kan SJ Studios kan sebelumnya udah merilis first look-nya dari Tiba-Tiba Setan ya Pak ya. Jadi sebenarnya film pertama yang SJ rilis itu bakal harus yang horor atau Tiba-Tiba Setan. Itu yang pertama. Yang kedua, penonton maraton kan gila ya, banyak banget. Apa yang bikin Pak David yakin penonton-penonton yang nonton streaming ini bisa datang ke bioskop dan membuat filmnya jadi mega hits? Itu dua. Terus ke Arab dulu di film
film ini untuk musik bakal urusin juga atau seperti apa? Terima kasih. Oh, menarik pertanyaannya kepada saya. Pak David, silakan dulu. Ya, well, karena belum ada film yang keluar di bioskop, jadi memang bisa di film yang mana aja ini jadi film yang pertama. Gitu. Jadi kita juga berharap kalau harusnya horor bisa jadi film yang pertama yang SJ Picture, maka terjadilah. Kalau dari segi keyakinan untuk bisa laku di bioskop, biasanya sih karena kalau buat itu kita buat cerita yang kita suka, yang waktu bacanya nangis atau bacanya ketawa, dan kita coba untuk menginformasikan sebanyak-banyaknya orang supaya tahu bahwa wah ini ada film bagus nih. Dan nanti kalau soal rezeki udah di tangan Tuhan. Yes, itu dia. Ini berkarya dengan totalitas dan sebaik-baiknya. Kata mengenai itu. Reza Arab silakan menjawab terkait musik ini menarik nih, karena kan Sisi Layu juga sebagai musisi juga. Silakan. Izin direktor main udah mimisan mas. Kalau musik saya juga udah kayaknya udah nggak sanggup deh gitu. Tapi tetap untuk urusan apa ya namanya supervise dan juga pemilihan lagu, soundtrack lah pas segala buat isian di film itu emang dari saya gitu. Tapi kalau untuk produksi musik sendiri, kalau kuat kayaknya bisa ada satu mungkin ya mungkin. Jadi semoga saya kuat itu dulu. Kalau produser bisa ditantangin langsung dia bisa. Jadi lagi bagi Nah, ini seperti kayak rasa dia. Saya kira untuk jawabannya. Selanjutnya jadi di sebelah kanan dulu ya, kakak. Saya mau tanya ke Rejalan sama Rapat. Kalau proyek film ini kan biasanya ada ide yang muncul dari Mas Arab ya. Kenapa harus yang diajak oleh terutama cewek? Oke, siap. Karena tadi dari dulu kita udah dengar, sekarang dari sutradara kita pengen dengar pemilihan cast selain teman-teman yang biasa kita temui di Merantau. Silakan. Terima kasih. Udah pesan nih mas. Mikir dulu mas. Enggak. Simpel gini. Sebenarnya kalau pemilihan cast itu dari awal dari SJ Pictures, dari Haji Persidar itu udah ngasih kebebasan aku, sangat ngasih kebebasan untuk apapun itu. Thank you so much for that. Appreciate. Dan ada beberapa nama, of course, karena kan namanya pemilihan cast kan nggak sembarangan gitu kan. Ada siapa, ada A, B, C, D, bahkan udah ada mungkin aku izin dikit ya. Ada bahkan udah ada yang sebenarnya sudah hampir berjalan sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal jadinya nggak berjodoh, dan itu terjadi, dan itu real terjadi. Mungkin kalau detailnya kalau diceritain kayaknya gak etis ya gitu, tapi memang udah terjadi dan ternyata memang tidak berjodoh, padahal hampir banget jalan doang gitu. Jadi kenapa lu lama? Karena ya balik lagi ya memang rezekinya di situ, di ibu ini mungkin, dan juga dari nama-nama yang lain memang cocoknya dari karakter Lula gitu. Yes, itu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya tadi di depan sini, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Sorika Film. Aku ingin bertanya ke Bang Reza. Ya, silakan. Aku pengen bertanya, ini ide cerita dari harusnya horor ini dari mana? Dan kenapa memakai warna hijau untuk font film harusnya horor? Itu saja, terima kasih. Oke, ini dari mana dan ada unsur-unsur hijau ini ya? Iya, betul. Maaf mas, terjauh. Ya, belum tentu yang hijau. Iya kan masih bisa. Ya, yang pertama ide berarti base whole idea ya. Whole idea dari ceritanya, plotnya apa segala semua gitu ya. Itu dari saya pribadi. Iya, nggak tahu, dari imajinasi aja saya tuangin semuanya, dan ternyata rebukin juga, brainstorming juga sama SJ juga, dan ternyata
kita sampai sekarang ya udah mau final script. Udah enak banget sih, udah setuju dari bapak-bapak di SC juga. Dan kalau ditanya kenapa hijau, satu saya buka warna. Saya tidak punya hijau. Thank you. Kalau itu hijau. Dua, mungkin kalau ini kalau balik lagi ke teknis ya, karena saya juga karena baru dan diajarin juga gitu. Jadi mungkin saya bisa jawabnya mungkin based on color palette. Itu dia. Sutradara tuh based on color palette lah. Biasa. Tapi film ada lah gitu. Itu mas, saya nggak ngerti ini warna apa mas. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Setelah ini teman-teman yang belum sempat bertanya di press conference ini akan ada kesempatan untuk doorstop interview bersama dengan jajaran cast dan filmmaker. Mungkin kita minta dari perwakilan produser dulu untuk closing statementnya di sore hari ini. Mas Ridwan, mungkin silakan Mas Ridwan. Oke, terima kasih. Dari tim SC saya harap Reza akan jadi star director ke masa depan. Dan film harusnya horor juga mudah-mudahan diterima sama masyarakat. Amin. Terima kasih. Silakan Pak. Cukup diwakili Presiden. Terakhir kita minta dari Reza Octavian untuk closing statementnya. Silakan Pak. Closing statement sama di depan tadi udah sama teman-teman sih. We start small, so we go big or we go home. Thank you. Wow, terima kasih teman-teman. Lagi kita mau bareng lagi. Silakan ya guys.